Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zaidan Rizky Nur Fauzi dari kelas F, perwakilan kelompok 4. Melanjutkan submateri sebelumnya, yaitu kombinasi. Mari kita membahas tentang kombinasi perulangan. Secara definisi, kombinasi perulangan adalah proses memilih elemen dari himpunan dengan memperhatikan pengulangan, tetapi tidak memperhatikan urutan pemilahan, atau bisa dibilang acak gitu. Istilah untuk kombinasi dengan pengulangan adalah K kombinasi dengan pengulangan, K multiset, atau K seleksi. Mungkin familiar ya untuk yang SMA atau yang kemarin UTBK ini, uh, beberapa soal muncul gitu. Untuk contoh kombinasi dengan pengulangan yaitu yang pertama ada mengambil 3 bola dari wadah yang berisi 3 bola merah dan 3 bola biru. Nah, jadi untuk kombinasi ini adalah seperti peluang, jadi bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Kemudian ada yang kedua, memilih 3 kantong teh untuk dimasukkan ke dalam teko dengan jumlah tak terbatas untuk setiap jenis teh. Nah, itu secara universalnya, secara garis besarnya. Kemudian kita lanjut ke rumusnya. Nah, untuk rumus kombinasi dengan pengulangan itu seperti memilih elemen ya. Jadi untuk konotasinya adalah C atau combination, dengan di dalamnya n plus r dikurang 1, r sama dengan n plus r min 1 faktorial per r faktorial dikali n min 1 faktorial, dengan keterangan yaitu n adalah jumlah elemen dalam set, kemudian r adalah jumlah elemen yang dipilih, kemudian ada simbol faktorial ya. Kita sama-sama tahu simbol faktorial gimana cara ngitungnya. Misal 5 faktorial yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti itu untuk rumusnya. Mari kita ke contoh soal. Nah, di sini soalnya adalah misalkan ada 3 jenis buah, yaitu apel, pisang, dan jeruk. Dan Anda ingin memilih 4 buah dengan pengulangan. Nah, kan cuma ada 3 ya. Nah, kita mau memilih 4. Otomatis kalau kita nalar aja gitu. Opsinya bisa 2 apel, 1 pisang, jeruk, 4 apel, 3 pisang, 1 jeruk. Jadi nggak merhatiin uh, urutannya. Nah, set tersebut adalah apel, pisang, jeruk. Kita dapat memilih buah dengan pengulangan misalnya kayak gini. Nah, ini secara nalar aja tanpa kita hitung. Nah, kalau ini kan hasilnya ya. Nah, kita mau ngitung bisa berapa cara sih buat dapetin sebuah kombinasi yang pas untuk satu kasus gitu. Kita langsung aja. Nah, kita ke tambah R. Nah, oke, kita coret-coret di sini. Ini udah saya siapin ya buat rumusnya karena agak lupa. Jadi kita tulis lagi. Jangan lupa konotasinya simbolnya adalah C combination sampai dengan n itu tadi 3. Ini 3 ya. 3 ditambah r-nya itu tadi kan kita mau milih 4 buah ya. Itu 4 dikurang 1, r 4. Nah, jangan lupa ditulis dulu. Jadi combination 3 tambah 4 7 kurang 1 6, 4. Nah, baru kita ke hitungannya. Tadi kan 6 tambah r kurang 1 ya. 6 n tambah r kurang 1 itu jadinya 6 faktorial per r-nya 4 faktorial, terus dikali n min 1, n itu 3 dikurang 1 2 faktorial. Kita lanjut aja di sini. Sorry agak ngelag. Nah, kita jabarin dulu biar makin jelas ya. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 sampai sini aja karena dikali 1 jadi 21 ya. Per sorry mencong. Kemudian di bawahnya R itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kita tulis dulu 4 kali 3 kali 2 aja. Gini aja deh.
Nah, dikali M-1 itu berarti 2 kan ya, 2 kali 1. Nah, gini sama dengan itu berapa sih? 6 kali 5 30 kali 4 120 120 kali 3 360 kali 2 720 per 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 2 48. Nah, kalau dibagi itu ya sama dengan berapa? 15 ya. 15 cara. Nah, ya sama kan di sini. Jadi intinya adalah rumus ini sebenarnya buat ngitung akan ada berapa cara. Bukan kita kombinasinya, tapi lebih ke berapa cara yang bisa kita dapat. Untuk kombinasinya tuh beda lagi. Tuh. Itu untuk apa sih tadi? Ya itu untuk kombinasi dengan perulangan. Kita lanjut ke koefisien binomial. Nah, koefisien binomial itu adalah secara definisi koefisien yang muncul dalam pengembangan atau ekspansi dari bentuk binomial atau x tambah y pangkat n. Nah, untuk koefisien binomial itu notasinya adalah c n, k sama dengan n di bawah k sama dengan n faktorial per k faktorial dikali nk faktorial. Nah, di mana n faktorial ini adalah faktor dari n dan k faktorial adalah faktor dari k. Ini untuk menghitung jumlah cara untuk memilih k objek dari n objek tanpa memperhatikan urutannya. Sebenarnya kurang lebih sama sih untuk koefisien binomial ini. Nah, jadi kita lanjut aja. Nah, kemudian ada teoremanya. Kayak kalkulus nih teorema. Jadi teorema binomial adalah dasar bagi penggunaan koefisien binomial. Nah, untuk notasinya seperti ini. Teorema ini sebenarnya penting karena sering didengar untuk mengembangkan ekspresi. Nah, apa sih ekspresi? Nanti kita bahas dengan eksponen yang besar. Misal berapa? Ya itulah, pokoknya gede. Dan untuk mempelajari sifat dari koefisiennya. Nah, baru kita contohnya nih. Kita contoh guys. Nih kita mana sih hapus? Hapus dulu. Ya, hapus dulu. Maaf guys, Nora. Keren juga bisa gini. Nah, kita tulis tadi kan soal apa sih? Cari ekspresi dari 1 tambah 2 pangkat 4 ya. Kita cari dulu gini, 1 tambah 2 4. Nah, cara ngitungnya ada kan gini. Nah, ini tuh pakai yang tadi kombinasi dengan perulangan dikombinasiin. Nah, jadi itu kombinasi 4,0, jadi urutannya begitu kan karena kita nyari ya 4 pangkat 4. Terus dikali 1 dari sini 1 pangkat 4. Nah, kalau di sini yang di depan ini kita hitung dari pangkat tertingginya. Misal 1 di sini kan 4. Nah, terus dikali, sebenarnya ini nggak usah tapi kita tulis saja dikali 2. Nah, 2-nya ini mulai dari pangkat rendahnya atau 0. Nah, 2 pangkat 0. Terus kita tambah, lanjut combination 4,1. Nah, tadi kan 1,4. Ini 1,4, 1 pangkat 4, 1 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1, ya 2 aja. Bentar guys, agak ribet nih guys. Ya, langsung aja dah. Di sini kita lanjut ke bawah ya. Nggak muat. Tambah combination 4,2 1 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 ya, tambah combination 4,3 dikali kan tadi 1 pangkat 2 ya, 1 dikali 2 pangkat 3 lagi dikali C combination terakhir itu C 4,4
dikali, sebenarnya sama aja karena tadi 2 pangkat 0 kita tulis juga, jadi 1 pangkat 0 dikali 2 pangkat 4. Jadi guys, buat ngitung yang teorema binomial itu kan, di sini ada C combination dari 4,0 terus baru dikali 1 pangkat 4 dikali 2. Nah, buat ngitung dari combination dari 4,0 itu caranya adalah kita bukan pakai rumus ini guys. Sebenarnya mirip-mirip, cuma kalau ini kan dikurang 1 ya. Nah, kita pakai yang ini yang tadi udah dijelasin. Jadi ini sama aja ya sebenarnya. Itu ini dikurang ya guys, ini dikurang. Jadi K faktorial dikali N dikurang K faktorial. Nah, jadi kurang lebih bakal ini C 4,0 sama dengan N itu 4 faktorial per, jadi berapa? K faktorial, jadi 0 faktorial dikali 4 dikurang 0 ya guys, bukan 1 faktorial. Nah, 4 faktorial itu kan 4 dikali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, terus dibagi 0 faktorial. Nah, 0 faktorial itu didefinisikan sebagai 1. Jadi bisa kalian cari ya di Google, hasilnya 1. Nah, kemudian dikali 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 4 faktorial itu 4 kali 3 12, 12 kali 2. Sorry guys. 24 per 1 kali 24 sama dengan 24 dengan 1. Ini berlaku juga ya buat yang setelahnya. Jadi kita ini udah dapat ya tadi itu 1, karena kan hasil dari ini itu dikali ini. Oh ya, lanjutannya, jadi hasil dari ini C4 kombinasi dari 4,0 itu dikali 1 terus dikali 2 pangkat 0, karena ini 1 kan, ini 1 kali 1 2 pangkat 0 1, jadi 1 ditambah ini tuh hasilnya 4 dikali 2 tambah ini tuh hasilnya 6 dikali 2 pangkat 24 ditambah ini hasilnya berapa sih? Itu hasil 4 tambah 2 pangkat 3 8. Astagfirullah ya, nulisnya gitu, sorry ya. Benerin deh enak buat lihat ya. Tadi hasil 4 dikali 8. Astagfirullah ya, gitu ya guys, maaf. Terus ditambah tadi mana ya, tambah ini tuh hasilnya 1 dikali 16. Nah, berapa hasilnya? Jadi 1 tambah 8 tambah 24 tambah 32 tambah 16. Sorry, 16. Nah, jauh banget tuh. Nah, hasilnya tuh jeng 81. Nah, gitu guys hasilnya. Jadi hasil ekspansi dari 1 tambah 2 pangkat 4 adalah 81. Kurang lebih gitu. Nah, kira buat teorema binomialnya kita lanjut lagi. Ada namanya teorema Fermat. Nah, sebenarnya ini nyambung sama materi yang sebelumnya ya, yang sudah dibawakan oleh Mas Arkan, Mas Indra, dan Mas Bagus. Jadi ini kurang lebih sama sih sebenarnya. Jadi teorema Fermat itu salah satu hasil penting dalam teori bilangan yang berbunyi jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat adalah A pangkat P sama dengan A mod P. Nah, dengan menggunakan ekspansi binomial kita bisa mengembangkan bentuk A pangkat P dan memanfaatkan sifat divisibilitas koefisien binomial oleh P. Nah, untuk contohnya, misalkan P adalah 5 dan A adalah 2. Kita ingin menghitung 2 pangkat 5 mod P. Nah, menurut teorema Fermat itu ditulisnya jadi 2 mod P, kurang lebih begitu. Nah,
Kita lanjut ke Catalan numbers. Sebenarnya kurang lebih sama juga guys kayak tadi guys. Jadi di kombinasi itu sebenarnya ini kayak mirip-mirip aja. Nah tapi kita jelasin juga bilangan Catalan adalah salah satu contoh dari aplikasi koefisien binomial ya, dalam teori bilangan. Nah untuk Catalan numbers ini digunakan untuk membagi bentuk-bentuk geometris, struktur data atau pohon biner. Nah bilangan kita tuh nyarinya kalau di bilangan Catalan tuh kayak bilangan ke n, hitunglah bilangan Catalan ke n gitu. Nah untuk rumusnya mirip kan, sama dengan Cn. Nah n itu kayak bilangan keberapa, sama dengan 1 per n tambah 1 sama dengan combination dari 2n, n sama dengan 2n faktorial per n tambah 1 faktorial dikali n faktorial. Nah di contoh ini kita hitung bilangan Catalan ketiga. Kita hapus dulu guys, kita hapus dulu, maaf ya guys agak kudet, baru nyoba pertama kali. Kayak udah cukup lah ya, banyak. Jadi kita mau ngitung bilangan ini gini aja, bilangan Catalan ketiga. Kita langsung aja masukin rumusnya. Tadi kan kita tulis dulu rumusnya. C n 1 per n tambah 1 ya maksudnya. Ya terus C sama 2n, n lagi faktorial 2n faktorial maksudnya 2n faktorial per n tambah 1 faktorial terus n faktorial. Nah kita langsung aja, tadi kan kita mau nyari bilangan Catalan ketiga ya. Kita langsung aja C3 kombinasi ketiga 1 per n itu kan 3 tambah 1. Terus kita langsung tulis lagi C sama dengan 2n itu kan berarti 2 kali 3 6. Nah n itu kan 3, ini 3 ya, ini 6 ya guys, ini 3 ya, jadi ya gitu. Langsung aja kita masukin dengan kan 2n itu 6 ya, terus dulu 6 faktorial per n tambah 1, n nya jangan lupa 3 ya, bukan 6 ya. 3 tambah 1 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah kita jabarin dulu, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 ya, kali 2 aja ya, seperti itu ya, kalian tahu lah ya. Terus dikali 4 kali 3 kali 2 dikali 3 kali 2. Nah, sini aja guys. Tadi kan 6 faktorial kita udah tahu ya, hasilnya 720 di soal yang sebelumnya. Kita langsung tulis aja 720. Terus 4 faktorial tuh 12 kali 2 24, 24 kali 6 ya. 2 kali 6 itu berapa? 144. Nggak guys, ini nggak mikir, sebenarnya udah dihitung, jadi pura-pura aja. Nah sama dengan kalau kita bagi 720 bagi 144 ya, ini juga udah dihitung, hasilnya itu 5. Nah jadi sama dengan, nah kalau kita mau nyari misal ada soal bilangan Catalan ke n, nah kurang lebih caranya kayak gini. Nah jadi buat ngitung bilangan Catalan ketiga itu ada 5 cara. Nah jadi ada 5 cara untuk membagi bentuk geometris atau menyusun pohon biner untuk bilangan Catalan ketiga. Oke, kurang lebih gitu buat Catalan numbers. Kita lanjut lagi, masih banyak, santai aja. Nah selanjutnya adalah teorema prinsip sarang merpati atau di bahasa Inggrisnya Pigeonhole Principle. Jadi teorema prinsip sarang merpati itu intinya adalah menyatakan bahwa jika ada lebih banyak objek daripada kotak atau sarang, maka setidaknya ada satu kotak atau sarang yang memuat lebih dari satu objek.
Jadi misal ada apel itu 3, nah kardusnya cuma 2, otomatis akan ada satu kardus itu yang isinya 2. Seperti itu kurang lebih ya buat secara nalarnya. Jadi ada nih secara formalnya, jika n objek ditempatkan ke dalam K sarang dan n lebih dari K, jadi objeknya lebih banyak daripada tempat, maka setidaknya ada satu tempat yang berisi lebih dari satu objek. Makanya tadi guys, jadi misalkan ada apel 3, bungkusannya cuma 2, ya berarti ada satu bungkusan yang isinya lebih dari satu, kayak gitu kurang lebih. Nah contohnya ya gini lah guys, bisa dibaca aja guys, satu contoh aja guys, yang bawah banyak banget. Misalkan ada 5 bola ditempatkan ke dalam 4 kotak. Nah karena 5 itu lebih dari 4, menurut prinsip sarang merpati ini setidaknya ada satu kotak yang memuat lebih dari satu bola. Ya kurang lebih kayak gitulah ya, gampang lah ya, bisa buat dipahamin. Untuk contoh 2-nya kayak gini, kurang lebih sama. 13 itu lebih dari 12, jadi kurang lebih ada lebih dari satu orang yang lahirnya di bulan yang sama, kayak gitu contohnya ya, soalnya bisa kalian baca aja. Nah aplikasinya sama aja sih sebenarnya ya, kurang lebih kayak gini. Jika ada 366 orang dalam satu ruangan, setidaknya ada 2 orang yang memiliki ulang tahun yang pada hari yang sama, karena hanya ada 365 hari. Ini bukan di tahun yang lebih dari 365 ya guys ya. Ini contohnya kayak gitu. Nah kalau tadi ada teorema prinsip sarang merpati, nah ini ada versi lainnya atau another versionnya, yaitu teorema prinsip sarang merpati yang dirapatkan, atau dalam bahasa Inggris itu generalized gimana sih bacanya, itulah generalized pigeonhole principle. Generalized pigeonhole principle. Teorema ini adalah perluasan dari prinsip sarang merpati, yaitu atau versi lainnya yang menyatakan bahwa jika kita memiliki lebih banyak objek daripada jumlah kotak dan ingin mengetahui beberapa objeknya, nah kalau yang sarang merpati itu tadi kayak kira-kira kan, jadi hasilnya tuh kayak ada lebih dari ini. Nah kalau ini kita mau cari hasil pastinya. Nah rumusnya adalah jika n objek ditempatkan ke dalam kotak, maka setidaknya ada satu kotak yang memuat n per k objek. Nah rumus ini menyatakan bahwa paling sedikit satu kotak memuat minimal n per k objek, di mana x adalah pembulatan ke atas dari x. Jadi ini tuh sebenarnya sama kayak konsep teori Floaring atau satunya apa lupa, itu udah pokoknya. Jadi intinya pembulatan lah. Jadi hasil dari n per k itu kan pasti, misal kayak tadi 13 per 12 itu hasilnya akan desimal. Nah pembulatannya itu akan ke atas, seperti itu kurang lebih. Nah ini contohnya, misalkan kita memiliki 10 bola dan 3 kotak. Ini kan jauh nih. Nah berapa jumlah minimum bola dalam kotak yang paling penuh? Nah dengan menggunakan prinsip ini kita menghitung 10 per 3. 10 per 3 itu kan 3,33. Nah karena tadi prinsipnya adalah kita bulatkan ke atas, maka kita pembulatannya adalah 4. Jadi setidaknya ada satu kotak, ini bisa digarisbawahi, ada satu kotak yang memuat minimal 4 bola. Jadi yang lebihannya itu bakal ada isi 4 bola dan sisanya 3. Ya 3. Iya. Iya benar. Iya benar, 3 3 4. Melek lagi. Kemudian ada contoh 2-nya, jika ada 25 siswa yang dibagi ke dalam 6 kelompok, berapa banyak siswa yang minimal ada dalam satu kelompok? Nah ini sama aja sebenarnya, kayak ada 25 orang dibagi 6 kelompok, hasilnya ada 4,17. Jadi ya kayak sehari-hari lah, kita bisa ada ganjil, kita mau dibagi ke kelompok yang genap, pasti ada tuh kan kelompok yang lebih isinya anggotanya tuh lebih banyak, satu orang misalnya, satu orang dari kelompok yang lain. Nah kayak gini, hasilnya tuh 4,17, kita bulatkan ke atas. Ini walaupun 4,1 ya guys, kita tetap bulatin ke atas karena emang teoremanya kayak gitu. Nah jadi setidaknya ada satu kelompok yang memiliki paling sedikit 5 siswa. Nah itu fix ya guys, begitu. Nah kemudian ada, ini sama aja sebenarnya, bisa kalian baca, ini sebenarnya sama tapi
langsung kita simpulin aja. Ini sebenarnya kayak perbandingan dari teorema prinsip sarang merpati dan yang dirampatkan. Misalnya divisibilitas tadi udah dibaca juga, disinggung juga. Prinsip ini menggunakan sifat divisibilitas. Misalnya jika kita memiliki 10 bilangan bulat dari 1 hingga 100, menurut prinsip sarang merpati yang dirampatkan, setidaknya ada 2 bilangan yang memiliki sisa yang sama ketika dibagi 9. Nah, penjelasannya tuh di bawah nih. Contoh, pilih 10 bilangan dari 1 hingga 50. Ini kurang lebih sama ya. Setiap bilangan ini jika dibagi 9 akan memberikan sisa antara 0 hingga 8. Ada 9 kemungkinan sisa. Menurut prinsip sarang merpati, karena lebih banyak bilangan 10 daripada 9, setidaknya ada 2 bilangan yang memberikan sisa yang sama ketika dibagi 9. Kurang lebih kayak gitu, guys. Jadi antara dua teorema ini cuma kayak yang satu tuh hasilnya akan setidaknya seperti itu, dan yang hasil yang satunya itu akan ada konstantanya. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk penjelasan dari kombinasi yang berulang sampai teorema prinsip sarang merpati. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, kekurangan dalam penjelasan, ataupun kurang jelas ya pokoknya buat ngejelasinnya. Kita sama-sama belajar juga soalnya. Semoga bisa dicerna dengan baik, semoga bisa bermanfaat. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.